Ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan beberapa Kak Luna. Kita mulai dengan materi ini terkait dengan konteks software quality assurance. Di sini adalah capaiannya adalah gimana kita mengintegrasi suatu kategori software, lingkungan pengembangan maintenance, tahapan skill sama prinsip software quality. Nah, ini ada ilustrasi di mana ingin mengetahui bahwa gimana kita mengontrol suatu budget dan meningkatkan sales, apa yang dilakukan. Ini juga bagaimana kita melihat suatu produk apakah bisa memberikan efek, ya kan? Nah, ini yang paling utama dalam suatu proses, dalam suatu pembuatan software itu pasti ada bug. Apa yang bisa menjamin dan gimana dokumen terbebas dan gimana kita bisa memenuhi aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dan apa yang membedakan proses dengan industri lain. Jadi uh, tidak ada seorang developer yang mendasarkan bahwa softwarenya itu bersih dari sebuah bug dan sebuah produksi besar itu juga begitu. Karena apa? Software development itu adalah beda sini. Karena ada perbedaan dasar dari suatu software dengan produk industri, terkait dengan kompleksitas, visibility, sama development. Di software itu tidak terlihat, sehingga cacat produksi tidak bisa ketahui. Kalau di kita produksi suatu barang kan ketahuan. Terus peluangnya bagaimana untuk mendeteksi? Nah, ini adalah suatu software produk ini industri. Jadi dia komposisinya sangat kompleks. Ini lebih rendah, tidak terlihat. Terlihat ini adalah bisa deteksi pada saat pengembangan produk. Ini pada saat pengembangan produk sama manufaktur. Nah, ini contoh industrialnya. Dua-duanya butuh QA. Di mana fungsinya adalah untuk mendeteksi lebih awal. Jadi kalau menghilangkan sama kita tidak bisa karena cuma kita bisa mengurangi ya tentunya ya. Makanya kita bisa melihat product development, product production, sama manufacturing. Ini adalah dalam suatu produk kita membutuhkan QA untuk memastikan bahwa apa yang kita deliver sesuai dengan kebutuhan. Ini karakteristiknya terkait dengan kontrak, terus subjection antara customer dan supplier, terus membutuhkan kerjasama sama koordinasi dengan tim lain, sama interface seperti apa, terus eh, apa yang dibutuhkan dalam satu tim, terus kedepannya seperti apa untuk maintenance-nya. Ini contoh kontrak. Ini adalah komitmen antara pengembang dan pembeli terkait definisi daftar kebutuhan fungsi, biaya waktu, siapa yang bisa membantu. Ini aja subjeknya, harus bekerja sama dengan pelanggan untuk mempertimbangkan permintaan, diskusi, sama persetujuan. Nah, ini kebutuhan tim terkait dengan timenya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, sama keinginannya seperti apa. Nah, ini koordinasi terkait dengan skalanya, dibutuhkan software developer lain dengan organisasinya seperti apa, hardware apa, pengembangnya seperti apa, terus pelanggannya seperti apa. Nah, ini interaksi dengan sistem, dengan inputnya seperti apa, outputnya, I/O-nya seperti apa. Nah, ini adalah ini yang kadang-kadang sering terjadi, pergantian tim. Bisa juga ada anggota tim cuti, pergantian tim, pindah luar kota ya. Nah, ini metodenya gimana Anda me- maintenance dalam suatu sistem terkait dengan maintenance and system check-nya. Ini adalah SQ activity terkait dengan awalnya, terus development-nya, mengurangi kerusakan, manajemen seperti apa, asesmennya, sama komponen seperti apa. Jadi ada kontrak review, development plan, formal teknik, prosedurnya, project progress, manajemennya. Nah, apa itu software quality? Software quality adalah terdapat komponen terkait dengan komputer program, kodenya sendiri, prosedur, dokumentasi, data. Ini sangat penting untuk pengembangan proses lunak. Kita harus bisa menyimpulkan bahwa software quality terdiri dari kode yang bagus, dengan prosedur, implementation, dokumen, sama quality-nya. Ini yang menyebabkan jadi software itu bedanya software error, software false, sama software value. Ini adalah lebih ke arah sintak, ini terkait fungsinya, ini terkait dengan masa aktifnya gitu ya. Software yang jelek itu bisa menyebabkan kualitas yang jelek. Makanya ini bisa berubah dari kodenya, prosedur, dokumentasi, sama datanya. Ini yang sangat penting terkait dengan kebutuhan yang paling-paling utama, biasanya salah kebutuhan, komunikasi yang jelek, terus adanya penyimpangan, kesalahan logika, coding, tidak adanya dokumen, pengujian yang kurang menyeluruh, prosedur, sama dokumentasi. Ini yang terjadi saat kita menyalahkan kebutuhan yang salah, tidak dapat membedakan kebutuhan vital,
tidak lengkap sama kemudian tidak perlu. Ini komunikasi, karena kurangnya komunikasi, terus ada kesalahan penyampaian, terus tentang kebutuhan tidak tertulis, lisan atau tanggapan, yang ini penyimpangan dari kebutuhan, bisa dari modul, tekanan, anggaran, sama beberapa yang tidak setujui. Nah, ini logikal, itu lebih ke algoritma, dengan algoritma seperti apa, definisinya, penghilangan status, ini coding, dokumentasi desain, linguistik, sama data. Ini instruksi coding terkait dengan modulnya, terus pekerjaannya, tinjauan, sama paham konsepnya. Nah, ini yang terjadi juga, kurangnya uji coba, kegagalan dokumentasi, kesalahan data. Nah, ini prosedur, nah, ya kan. Yang dokumentasi yang paling sering terjadi, ini quality. Jadi serangkaian mana suatu sistem komponen-komponen dibentukkan dan dibutuhkan. Nah, ini adalah gambarannya, tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Jadi poinnya adalah software quality ini benar-benar sebagai suatu fase di mana kita memastikan apa yang kita delivery sesuai dengan kebutuhan. Karena tanpa adanya ini kita nggak mengetahui. Itu yang menjadi poin utama. Dan itu biasanya kesalahannya itu lebih ke arah yang paling sering itu adalah dokumentasi, kesalahpahaman dengan klien, dan skupnya terlalu melebar. Ini adalah terkait dengan lanjutan. Kita mau bicara tentang faktornya dan plannya, ya, dengan bagaimana kualitasnya, quality sama planningnya. Jadi dokumen yang tidak bagus itu bisa mencakup terkait fragilitas yang menyebabkan buruknya suatu perangkat lunak. Solusinya adalah gimana kita mendefinisikan faktor-faktor itu agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah model dipakai. Awal mulanya dipakai untuk bidang militer. Eh, ada 11 syarat, tapi dibagi menjadi karakter utama menjadi produk, definisi produk sama transaksi produk. Ini yang meliputi di produk ada correctness, reliability, efficient, integrity, usability. Di division ada maintainability, flexibility, sama stability. Transition ada portability, reliability, sama interoperability. Nah, ini yang faktor product operation. Ini terkait dengan hal yang mempengaruhi terkait dengan pengoperasian melalui lunga. Ada 5 faktor, lebih ke user experience. Nah, ini ada correctness, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan spesifikannya. Ini bisa bertahan, efisiensi terkait dengan efisiennya, dalam bentuk tugas, integritasnya bisa berkait dengan keamanan. Ini adalah penggunaannya. Ini terkait revision, ini terkait dengan pemeliharaan dan pengujian. Ada 3, maintainability, terkait dengan penggunaannya. Ini ada kebutuhannya, ini adalah verifikasinya. Ini transition, lebih karena adaptasi perubahan, terkait dengan bisa dipindah tempat lain. Terus gimana prosesnya, terakhir adalah integrasi. Ini contoh-contohnya, hasilnya. Dekat dengan quality-nya, kita bisa melihat dari akun datanya, security speed-nya. Ini planning-nya, jadi kita bisa melihat terkait dengan planning, bisa dari jadwal, sumber daya, perkiraan, development. Apa yang kita butuhkan, kita harus bisa menjawabkan dengan bagus. Risiko seperti apa, project control seperti apa. Ini adalah fase-fase development-nya terkait dengan project product, interface, metodologi, development, milestone, staff, facility, sampai terakhir. Ini adalah ranah dari project management. Nah, ini contoh-contohnya. Kita bisa melihat dari quality goal-nya, planet-nya, test set-nya, acceptance-nya, sama configuration. Nah, ini yang paling utama di sini. Ini terkait dengan, nah, ini review. Bisa mereview. Jadi tujuannya adalah kita mendeteksi dari awal. Ini adalah bisa design review, peer review. Nah, ini juga testing. Ini adalah untuk mengurangi. Kita bisa buat black box. Nah, ini ada software testing terkait dengan unit integration. Terus testing itu dilakukan bertahap. Ada regression. Nah, ini ada software program maintenance. Gimana kita maintenance suatu software. Jenisnya bisa korektif, adaptif, efektif. Bisa juga dari dokumentasi. Terus bisa juga menggunakan eksternal verification. Nah, kan. Terus ada kualitas. Terus gimana kita menerapkan di pihak eksternal. Adanya audit. Ini tool-tool yang bisa mendukung. Nah, tool itu tidak bisa menggantikan proses, tapi mempercepat sebenarnya untuk alat bantu. Nah, kita harus punya SOP, karena ini juga mengurangi ketergantungan. Kita juga punya organization. Terus kita punya checklist dan template. Kita punya, dan ini juga untuk konsistensi dan mengurangi kesalahan.
Ini adalah untuk yang meningkatkan kualitas dan ini bagian dari training untuk peningkatan. Terus ada yang kompetisi yang paling penting di sini terkait dengan continuous improvement. Ini bisa ada bedanya korektif sama preventif. Korektif itu memperbaiki, preventif itu mencegah. Terus ada analisa akar, terus feedbacknya seperti apa. Ada configuration management, ada mengelola, ada mencegah konflik perubahan, terus ada auditnya, tool yang digunakan untuk monitoring sama pelaporan. Nah, ini ada software quality. Gimana kita menetapkan software quality-nya. Terus gimana ini yang paling penting komitmennya. Terus terakhir ada budaya. Metrik bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu proses dan produk. Terus melihat ketepatasannya. Nah, itu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya kiri. Kalau saya menunggu, tetap sehat selalu. Terima kasih atas waktunya.